Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Oke, baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Nah, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau masih ingat di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas, ya kan? Sudah membahas bagaimana pengaruh positif dan juga pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita masih masuk di bab 3 nih tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ingat untuk aspek politik, kemudian aspek ekonomi, ada aspek sosial budaya, dan juga aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Bagaimana pengaruh positifnya, bagaimana pengaruh negatifnya. Itu sudah kita bahas ya di video pembelajaran pekan-pekan sebelumnya. Nah, hari ini kita masuk kepada sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Jadi, kalau kita sadarin, ya kan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari ini kita rasakan, hari ini kita nikmati, ternyata kita harus memiliki yang namanya sikap tanggung jawab. Kita tidak bisa menggunakan seluruh kemajuan IPTEK itu untuk hal-hal yang menurut kita sesuka-suka kita, gitu ya kan? Nah, jadi di sini dituntut hadirnya sebuah sikap tanggung jawab itu tadi. Nah, jadi kita lihat nih, bagaimana juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari yang namanya kemajuan IPTEK. Dengan IPTEK, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Seperti dampak negatif yang sudah kita bahas, ya kan? Baik itu dari sistem, dari aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan juga keamanannya. Sudah tahulah bagaimana dampak negatif daripada hadirnya IPTEK ini apabila memang kita tidak mampu untuk menggunakannya secara benar-benar, gitu ya kan? Nah, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK. Bagi bangsa Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pendapat lainnya mengenai pengertian teknologi itu diungkapkan ya oleh Miyarso pada bukunya yang terbit pada tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan penggunaan internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Nah, ini sumbernya Kemkominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Info Republik Indonesia. Nah, dari jumlah pengguna internet tersebut, 80% diantaranya adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Untuk pengguna Facebook, Indonesia di peringkat ke-4 besar dunia. Perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen. Nah, pada saat ini lagi kita sedang dilanda yang namanya wabah COVID-19, ya kan? Seluruh kegiatan baik itu pembelajaran maupun aktivitas lainnya banyak kita lakukan dengan gadget. Nah, otomatis pada saat ini sudah menambah yang namanya penggunaan internet tadi, ya kan? Nah, jadi kalau menurut
Kominfo saat ini kita sudah sedang berada di urutan keberapa untuk peringkat-peringkat tadi ya gitu ya kan. Mungkin bisa jadi sudah menaiki peringkat tersebut gitu. Nah, jadi menjadi peringkat ke-8 untuk capaian penggunaan internet ataupun juga peringkat ke-4 dalam penggunaan Facebook itu tidak menjadikan atau tidak membuat, bukan lantas membuat kita bangga. Itu bukan suatu hal yang dapat dibanggakan sebenarnya gitu ya kan. Tapi bagaimana kita harus melihat dampak daripada hadirnya iptek ini untuk kehidupan kita. Oke, kembali lagi kepada materi kita, yaitu sikap tanggung jawab tadi. Nah, jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia, khususnya yang tinggal di Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Nah, dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin itu semua harus mempertimbangkan kondisi yang ada dan memanfaatkan iptek di Indonesia tidak bebas nilai tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial, budaya, kemasyarakatan, dan agama yang ada di Indonesia. Jadi kita juga dalam mengembangkan iptek itu tidak bisa semena-mena. Nah, maka di sini sesuai dengan judul materi kita yaitu sikap tanggung jawab. Adanya sikap tanggung jawab dalam mengembangkan iptek tersebut. Nah, apabila kita tidak memiliki sikap tanggung jawab ini, maka dapat dibayangkan bagaimana perkembangan iptek ini akan dapat merusak tatanan kehidupan kita sendiri, gitu. Kita lihat saja bagaimana kemudian orang-orang yang pandai dalam bidang pembuatan bom, kemudian pembuatan senjata, gitu ya kan. Apabila ia tidak memiliki sikap tanggung jawab tadi, bisa jadi ia menggunakan kelebihannya dalam pengetahuan itu dalam sebuah tindakan yang akhirnya dapat merugikan banyak orang gitu, merugikan dirinya sendiri, lingkungannya, keluarga, dan juga bangsa bahkan negara, ya kan? Apabila memang dia tidak mempunyai landasan sikap tanggung jawab tadi. Nah, jadi usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Nah, oke, kita lanjut. Sebagai contoh nih, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari ikan dan menangkap ikan. Hal ini justru akan merusak habitat lingkungan mereka yang mengakibatkan kepunahan. Nah, jadi hadirnya dinamit dan juga bahan peledak untuk menangkap ikan, itu kalau misalkan kita bandingkan dengan pada zaman dulu gitu ya kan, yang belum ada dinamit, kemudian belum ada dikenal bahan peledak. Nah, ini kan sebuah kemajuan iptek. Tetapi apabila kemudian kita tidak memiliki sikap tanggung jawab tadi, maka ini akan bisa merusak yang namanya habitat dari ikan itu sendiri. Bisa menyebabkan kepunahan, kemudian bisa menyebabkan yang namanya polusi gitu ya kan, merusak habitat laut. Nah, ini akan bisa berdampak kepada negatif. Nah, itu contoh sederhananya. Kemudian sikap yang harus kita ambil apa nih? Nah, sikap yang harus kita ambil yang pertama, pengembangan harus memperhatikan etika juga. Nah, ada etika yang harus diperhatikan. Kemudian, pengembangan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Lalu yang ketiga, pengembangan harus memperhatikan nilai guna ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kemaslahatan. Nah, ini harus kita perhatikan dalam pengembangan iptek tadi. Jadi ketika kita berbicara pengembangan iptek, sebenarnya kita tidak hanya membahas tentang teknologi seperti peralatan-peralatan canggih saja sebenarnya. Bukan hanya terbatas kayak kita menggunakan gadget, kemudian kita mengenal media sosial, televisi, telepon, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang baru yang ada di dalam masyarakat, gitu. Nah, paham ya? Jadi pengembangan iptek itu sebenarnya pengertiannya luas. Sejauh perkembangan ilmu itu sendiri, seperti itu. Nah, perwujudan dari sikap dan tanggung jawab dalam proses pengembangan iptek adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembang harus memperhatikan etika pengembangan iptek. Nah, ada etikanya. Kemudian pengembang harus memperhatikan nilai guna iptek terhadap kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan bersama. Gak akan ada gunanya kalau pengembangan iptek ini tidak memiliki kemaslahatan tadi, gitu.
Ya kan, tidak berguna apabila memang pengembangan iptek ini hanya akan berdampak negatif kepada kemaslahatan masyarakat itu gitu. Kemudian pengembang harus memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan dengan mengembangkan iptek yang tidak merusak alam. Tapi bagaimana praktiknya pada hari ini? Bisa kita lihat banyak pengembangan iptek itu yang tidak melihat kemaslahatan masyarakat, kemudian tidak melihat aspek-aspek pelestarian lingkungan gitu, sehingga banyak lingkungan yang rusak karena ya tidak memiliki sikap tanggung jawab itu tadi gitu ya kan. Nah, itu banyak terjadi di lingkungan kita dan sangat dekat dengan kita. Nah, lalu mengapa iptek sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, jadi karena dengan adanya iptek, masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang sehingga tidak tertinggal oleh negara maju lainnya. Nah, jadi memang ketika kita tidak mengikuti perkembangan iptek itu, ya bisa jadi kita menjadi negara yang tertinggal, ya kan? Tertinggal dalam segala aspek, baik itu ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan iptek dunia itu sendiri. Nah, tapi bagaimana kemudian cara selektif kita dalam pengembangan iptek itu? Nah, ini yang harus diperhatikan gitu ya kan. Nah, semua permasalahan tersebut harus mendapat penanganan serius agar dampak negatif dari internet dapat diminimalkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik manfaat internet juga menimbulkan banyak mudarat dan dampak yang mengkhawatirkan. Dengan semakin berkembangnya iptek itu sendiri sehingga menimbulkan efek negatif dan positif. Kita lihat bagaimana sisi negatif daripada perkembangan iptek secara umum. Nah, yang pertama itu dapat merusak moral, di mana internet menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral dari seseorang, seperti halnya konten yang berbau negatif dan yang lainnya. Nah, bahkan saat ini di saat pandemi gitu ya kan, anak-anak seluruh pelajar baik dari tingkat SD, SMP bahkan perguruan tinggi itu menggunakan yang namanya smartphone sebagai media pembelajaran mereka, ya kan? Belajar dari rumah menggunakan media handphone, smartphone, gadget dan lainnya. Nah, sebenarnya semakin membuat peluang kemudaratan itu semakin besar karena anak-anak bebas menggunakan handphone, gadgetnya mereka masing-masing dalam waktu yang lama. Kalau misalkan tidak ada bimbingan khusus pada anak-anak yang mungkin belum dewasa, belum paham gitu ya kan, nah itu bisa merusak moral mereka gitu, daripada konten-konten yang berisi ataupun isi-isi dari konten yang memang tidak sewajarnya, tidak sepatutnya untuk dilihat dan ditonton oleh anak-anak pada usia yang usia bisa dikatakan belum dewasa seperti itu. Nah, jadi peran baik di sini orang tua gitu ya kan, sebagai kakak ataupun adik ini dibutuhkan gitu untuk mengurangi yang namanya dampak negatif daripada iptek ini sendiri. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan polusi. Perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan, akan tetapi di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Nah, bagaimana perkembangan iptek dalam dunia transportasi? Ya kan, semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di dunia, baik itu kendaraan bermotor roda 2, roda 3 ataupun roda 4. Nah, semakin banyaknya kendaraan-kendaraan ini, maka semakin banyak pula polusi yang dihadirkan setiap harinya. Ya kan? Gimana tingkat kemacetan setiap harinya bertambah. Nah, ini adalah sisi negatif daripada perkembangan iptek itu sendiri. Kemudian sisi positifnya apa? Nah, tidak serta-merta sih perkembangan iptek ini hanya didominasi oleh sisi negatif. Masih ada sisi positifnya. Yang pertama, dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Seperti yang sudah kita bahas, hadirnya iptek gitu ya kan, itu bisa mempermudah segala urusan manusia. Dalam bidang transportasi misalnya, kita bisa mudah melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan waktu yang efisien pastinya gitu ya kan. Nah, dengan biaya pengeluaran juga yang tidak terlalu banyak, tidak memakan waktu yang banyak dan pengeluaran yang banyak. Nah, kalau dalam bidang teknologi seperti hadirnya smartphone, televisi, kita mudah mendapatkan informasi, mudah berbagi informasi, mudah tahu apa yang terjadi ya kan. Nah, itu dianya meringankan beban, meringankan berbagai masalah. Kemudian yang kedua, dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Ya, contohnya saja saat ini kita sedang dalam yang namanya pandemi, ya kan? Seandainya tidak ada kemajuan iptek, maka kita tidak akan bisa merasakan yang namanya belajar dari rumah, belanja dari rumah, ya kan? Karena dengan media apa kita akan melakukan hal tersebut? Nah, jadi karena ada perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tadi, hadirnya internet, hadirnya smartphone, gadget, dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya platform-platform belanja online gitu ya kan. Jadi kita bisa melakukan belanja dari rumah, kemudian belajar dari rumah. Nah, ini membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan mudah. Lalu sisi positif yang ketiga, dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Ya, banyak bahan-bahan alami itu yang semakin langka untuk didapatkan. Jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tadi bisa diganti dengan bahan-bahan yang lainnya gitu ya kan, bahan-bahan buatan manusia pastinya. Kemudian yang keempat, iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern. Jelas perkembangan iptek ini menjadi salah satu standar ya kan, suatu negara tersebut maju atau tidak, modern atau tidak. Nah, oke. Ini adalah materi singkat kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, perlu ditekankan bahwa dalam pengembangan iptek ini dibutuhkan yang namanya sikap tanggung jawab. Nah, untuk membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kita tahu pengaruh kemajuan iptek itu tidak hanya dalam bentuk hal positif, tapi juga banyak negatifnya, banyak mudorotnya ya kan. Nah, karena itulah kita perlu yang namanya membangun sikap tanggung jawab ini agar bisa mengurangi dampak negatif daripada kemajuan iptek itu sendiri. Oke, baik, semoga bermanfaat materi pembelajaran kita kali ini dan semoga paham dengan penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.